Salam, selamat malam, dimanapun saudara berada. Kembali pada kesempatan ini kita berjumpa, tentu di mana saya ingin kembali berbagi tentang nasihat-nasihat Tuhan kepada saudara, dan karena ini sangat penting untuk saudara mengerti dan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ya, di mana tema kita pada malam hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 1, 12 sampai 18. Pengujian dan pencobaan. Sebelum kita masuk di dalam bacaan yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini, di mana saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui tentang kebenaran-kebenaran yang akan menuntun kita untuk semakin dekat dengan kasih Allah. Dan mungkin saudara berpikir bahwa saya melakukan hal ini oleh karena saya ingin mencari popularitas, mencari muka, ataupun saya supaya dipuji dan lain sebagainya. Tetapi tidaklah demikian, bahwa di mana ketika saya memulai dalam beberapa akhir-akhir ini, oleh karena ada timbul di dalam hati kerinduan kepada Allah dan juga untuk saudara-saudara, bahwa kita sebagai manusia, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, sangat penting untuk menyampaikan hal ini, dan sangat penting untuk kita mendengar dan mengetahui tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Dan itulah mengapa saya selalu mau berbagi kepada saudara tentang nasihat-nasihat ini, supaya apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, yang itu di dalam kebenaran Yesus Kristus juga akan terjadi di dalam kehidupan saudara dimanapun berada. Saudara-saudara yang terkasih, kita langsung masuk dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu pengujian dan pencobaan. Kita mulai dari ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, percobaan apa? Dan mahkota seperti apa yang akan kita terima? Ini harus kita ketahui, terutama adalah orang-orang yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, banyak persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dalam tugas, pekerjaan, dan dalam segala hal lainnya.
yang terkait. Dan ada yang membuat kita semakin kuat. Dan ada juga yang membuat kita putus asa. Nah, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Satu yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya, bahwa oleh karena dalam ayat 12, barang siapa, dan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Banyak percobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Namun apakah saudara ketahui bahwa hanya sedikit orang yang tahan uji dan kebanyakan orang yang tidak tahan uji? Nah, kenapa ini terjadi? Dan kenapa ini terjadi, saudara? Karena kita tidak mengenal kebenaran. Nah, oleh karena kita tidak mengenal kebenaran, kita selalu mengikuti keinginan sendiri dan segala macam keinginan dunia ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika ada cobaan yang datang dalam kehidupan kita, oleh karena kita tidak mempunyai dasar yang kuat, maka kita akan mudah jatuh. Sehingga masalah yang kecil menjadi besar. Dan itu akan membuat kita semakin rumit dan semakin masuk dalam kesulitan yang begitu besar. Tetapi saudara, hal ini dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, bagaimana orang yang bertahan dalam pencobaan ini, saudara? Ia akan menerima mahkota kehidupan. Itu apa? Kasih karunia Allah. Satu yang selalu saya tanamkan ini dalam kehidupan saya. Seberapa besar apapun cobaan yang datang dalam kehidupan saya, oleh karena ada keyakinan yang tertanam di dalam hati yang sudah terukir dan tak terhapuskan, bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan menguatkan saya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan bisa melihat pencobaan itu, karena sesungguhnya saya adalah manusia lemah. Kita manusia ini manusia lemah. Tapi semua terjadi oleh karena kehendak Allah. Tetapi oleh karena keyakinan yang penuh, yang tertanam di dalam hati, yang membuat kita kuat bahwa Tuhan akan menguatkan kita dalam pencobaan itu. Apapun itu, sebesar apapun itu, tidak akan membuat kita jatuh. Oleh karena apa? Kita mempunyai dasar yang kuat. Dasarnya itu apa? Kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Makanya kenapa sangat penting untuk kita ketahui apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita, khususnya yang percaya, saudara. Itulah yang saya maksudkan. Kenapa saya selalu ingin berbagi kepada saudara untuk hal ini. Ketika saudara bertahan dalam pengujian, pencobaan, dan Anda tahan uji, maka saudara akan menerima mahkota kehidupan. Itu tempat yang semulanya kamu berada, yaitu di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang-orang yang mengalami pencobaan yang begitu berat.
Karena percobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi hasil perbuatan tangan kita sendiri. Nah, kenapa? Sekali lagi saya sampaikan, kenapa kita harus mengetahui tentang ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, supaya kita mengetahui ini, saudara. Supaya kita tahu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya mengarahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada hal-hal yang benar untuk kita lakukan di dalam tindakan, perbuatan, tutur kata. Itu adalah kunci dari sebuah kehidupan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena kita mempunyai dasar yang kuat, karena kita mengetahui dan memahami kebenaran ini. Ketika pencobaan itu datang, maka tertanam di dalam hati kita keyakinan dan kepercayaan yang penuh, iman yang kuat, bahwa kita percaya bahwa Yesus sanggup menguatkan kita dalam pencobaan apapun itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lanjut dalam 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, apabila seorang dicobai, jangan kita menganggap bahwa cobaan itu datang dari Allah. Saudara, Allah itu tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia tidak mencobai siapapun. Saya tegaskan sekali lagi, Allah itu tidak dapat dicobai oleh siapapun, oleh yang jahat, dan dia tidak mencobai siapapun. Saudara paham sampai di sini? Lalu pencobaan itu datang dari mana? Saudara-saudara terkasih, bukankah kita yang berbuat? Lalu kita yang akan bertanggung jawab. Contohnya begini, saudara. Tidak mungkin ketika saya membuat kesalahan, orang lain yang akan menanggung risikonya. Apa yang saya lakukan ketika itu baik, maka risikonya juga akan saya terima, yaitu kebaikan. Itulah akibatnya. Saya berbuat baik, maka saya akan menerima yang baik. Tetapi ketika saya melakukan kejahatan, maka yang saya terima juga adalah kejahatan. Nah, lalu cobaan ini datang dari mana? Cobaan itu datang dari hasil tangan dan perbuatan kita sendiri, saudara. Ini harus kita pahami. Nah, kenapa dalam kehidupan saya, saudara, yang saya jalani selama ini, dan oleh karena Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati dan pikiran, akal budi, Ia selalu mengarahkan hati, selalu mengingatkan di dalam pikiran kita. Ketika kita bertindak atau melakukan hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita maupun kehidupan orang lain, Ia akan mengingatkan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Karena kita mempunyai dasar yang kuat, sehingga kita mengerti. Itulah Roh Kudus, hikmat yang datang dari Allah, yang akan memberitahukan dan membisikkan di dalam hati kita, di dalam pikiran akal budi kita, bahwa yang kamu lakukan ini tidaklah benar.
Ia akan menunjukkan kepada saudara, inilah yang harus engkau lakukan dalam hal ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika saudara mengerti dan memahami tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara, tentu saudara akan mengerti dan memahami betul tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara mungkin merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan saat ini. Dalam pengalaman, dalam kehidupan saya, saudara. Karena begini, orang yang mengerti dan mengenal kebenaran akan membenci yang namanya dosa. Dan ketika mereka, orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, melihat orang lain melakukan dosa, maka ia akan menegurnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita semua menegur setiap orang yang berbuat dosa. Nah, demikian yang saya alami dalam kehidupan saya, saudara. Kadang ketika saya melihat saudara ataupun teman-teman saya, dimanapun saya berada, ketika ia melakukan suatu hal yang sebenarnya sangat dilarang, atau yang tidak dikehendaki Allah, dan itu adalah dosa, saudara. Dan mereka pun sama sekali tidak menyadarinya. Apa yang mereka lakukan itu karena mereka tidak mengenal kebenaran. Itu karena mereka tidak mempunyai dasar yang kuat. Saya sebagai manusia, saudara, merasa bersedih di dalam hati saya. Kenapa demikian terjadi dalam kehidupan mereka? Karena begini, saudara, saya ingin mereka merasakan yang sama, memiliki pengertian yang sama seperti apa saya alami, yang saya terima. Saya sangat sedih ketika saya melihat saudara-saudara melakukan hal demikian. Tetapi saudara, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, mungkin saudara juga pernah mengalami hal ini, dimanapun saudara berada, yang mengenal kebenaran firman Tuhan, yang selalu memberi nasihat-nasihat kepada saudara-saudara dimanapun berada, supaya jangan melakukan hal-hal yang akan membuatmu jatuh ke dalam dosa. Saya sangat bersedih hati, saudara, ketika melihat orang, apalagi yang percaya kepada Yesus Kristus, melakukan hal demikian. Mereka melakukan hal demikian yang sebenarnya itu adalah dosa, tetapi mereka sendiri tidak menyadari. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Karena mereka jauh daripada kehendak Allah. Mereka mengabaikan segala yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saudara mengerti dan memahami tentang kebenaran, dimanapun berada, saudara juga pasti akan merasakan hal yang sama. Tetapi jangan pernah kita putus asa. Kita orang-orang yang sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, jangan pernah letih, jangan pernah putus asa untuk selalu mengingatkan satu dan yang lain. Satu saat kita akan pergi dari dunia ini, saudara. Makanya selagi kita masih ada di dunia ini, gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kita saling berbagi.
untuk kita saling mengingatkan satu dan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, makanya di mana dalam kehidupan sehari-hari saya selalu menyaksikan hal-hal seperti ini. Saya hanya bisa berdoa semoga mereka diberikan pengertian yang sama, pengetahuan yang sama, supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka bisa membedakan yang benar dan yang jahat. Mereka bisa membedakan mana yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Saya mengingatkan kepada saudara siapapun, memberikan nasihat-nasihat, itu karena saya tahu, saudara, karena ketika kita mati tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita saling menasihati, saudara, karena kita akan yakin menurut perbuatan kita. Dan bukan berarti, saudara, saya menasihati orang. Dan saya sendiri tidak mau dinasihati. Saudaraku yang terkasih, saya selalu mengatakan, ketika saya ada tutur kata perbuatan yang saya lakukan dan itu adalah salah, silakan untuk menegur dan mengingatkan saya, saudara. Karena itu sangat penting. Itu sangat penting bagi saya, saudara. Nasihat-nasihat dari sesama kita. Saya mengerti dan memahami tentang kebenaran. Bukan berarti saya tidak mau menerima nasihat dari saudara-saudara semua. Prinsip dalam kehidupan saya, saudara, ketika ada yang mau menegur dan mau menasihati saya sangat bersyukur. Karena Roh Kudus Tuhan itu bekerja di dalam diri dia. Melalui dia, ia mengucapkan kata yang benar kepada kita. Sehingga kita menyadari apa yang kita lakukan dalam tindakan perbuatan kita. Saudaraku yang terkasih, kita adalah manusia yang lemah. Tentu akan melakukan kesalahan. Selalu akan melakukan kesalahan. Makanya sangat penting bagi kita untuk selalu menasihati untuk sesama kita. Dan prinsip dalam kehidupan saya, saudara, ketika ada perbuatan saya yang mungkin tidak berkenan kepada orang-orang di sekitar saya, dan apabila ada yang menegurnya dan mengingatnya, saudara, saya selalu mendengar itu. Dan selalu kuingat di dalam pikiran. Karena itu nasihat sangat penting, saudara. Ketika ada yang menegur dan menasihati kita, ketika kita lalai dan dalam melakukan segala hal, saudara yang terkasih, pasti orang di sekitar kita akan menegurnya, dan kita pun akan menerimanya. Dan prinsip saya itu adalah sangat penting bagi saya, supaya saya bisa memperbaiki diri dan supaya saya bisa mengerti dan lebih mengetahui dan lebih memahami, oh yang saya lakukan ini benar, oh yang saya lakukan ini tidak benar.
Oh, yang saya lakukan ini akan berakibat hal ini. Oh, yang saya lakukan ini akan berakibat hal ini juga. Nah, itulah yang ingin saya membagikan kepada saudara. Mengerti tentang hal ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kristus. Kita lanjut dalam 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, tiap-tiap orang itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Keinginan sendiri. Dan ia akan diseret dan dipikat olehnya. Oleh keinginan sendiri, saudara. Nah, makanya dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita mengingini sesuatu, haruslah didasari dengan kebenaran. Jangan sampai ia akan memikat dan menceratmu, saudara. Tiap-tiap orang itu dicoba oleh karena keinginan sendiri. Nah, saudara mungkin paham sampai di sini. Kita lanjut dalam 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Keinginan, saudara. Ketika keinginan itu dibuahi, kenapa bisa berbuah, saudara? Karena kita pelihara. Contohnya adalah, saya sampaikan, saudara. Contohnya adalah hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu akan berbuah, maka ia akan mendatangkan dosa. Oleh karena saudara pelihara nafsu itu dan semakin kuat, maka ia akan berbuah dan melahirkan dosa. Saudara akan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki Allah dan akan mendatangkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara akan terus masuk dalam keinginan-keinginan. Ia akan selalu terus memikat saudara dalam keinginan dan hawa nafsu dan dalam segala keinginannya. Ia akan selalu memikatmu untuk kamu selalu terikat di dalam keinginan dan kau akan susah lepas dari hal ini. Sangat sulit. Kau akan terus diikat olehnya. Keinginan itu selalu ada, tidak akan bisa engkau lepaskan. Itu karena engkau pelihara. Selalu engkau biarkan. Saudara, ketika dosa itu sudah matang, maka saat akan melahirkan maut. Ada waktunya, saudara. Kita lanjut dalam 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Anugerah yang datang dari Allah
saudara. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna yang datang dari atas diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak akan ada perubahan ataupun bayangan saudara karena pertukaran yang saudara lakukan di dunia ini. Pemberian Allah, anugerah dari Allah. Oleh karena menukar, oleh karena kebutuhan dunia ini tidak akan merubah, saudara. Tidak akan merubah. Tidak akan berubah oleh karena pertukaran, saudara. Ia tidak akan menjadi bayang-bayang oleh pertukaran dunia. Yaitu pemberian dari Allah, kasih karunia dari Allah. Ia akan selalu tertanam di dalam hati. Karena harapannya itu pasti, saudara, dan menjanjikan. Sekalipun engkau banyak hartamu di dunia ini, kehidupanmu cukup di dunia ini, saudara. Ketika hatimu didasari dengan kebenaran, mengerti dan mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya, itu tidak akan menjadi perubahan. Tidak akan menjadi bayang-bayang oleh karena pertukaran. Ia akan tetap ada, yaitu kasih. Karena itu tetap ada. Iman itu akan tetap kokoh dan kuat dalam hati. Ketika itu adalah dasarnya kebenaran. Dia tidak akan berubah oleh karena pertukaran. Oleh karena keberkahan dunia ini. Nah, kita lanjut dalam 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Kenapa Allah melakukan hal ini, saudara? Supaya kita menjadi tersulung. Menjadi anak sulung dari yang tersulung, saudara. Supaya kita yang terutama, yang diutamakan untuk mendapatkan janjinya, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, makanya kenapa dalam kehidupan saya selalu melakukan hal yang sama. Saya selalu mencoba untuk menerapkan tentang pengertian ini, pengetahuan ini dalam tindakan perbuatan saya, dalam tugas dan pekerjaan dimanapun saya berada. Saya selalu berusaha untuk melakukannya, saudara. Supaya apa? Supaya saya menerima mahkota kehidupan. Itulah yang saya harapkan, saudara. Dan setiap orang, saudara pun yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus itu akan mengharapkan hal yang sama. Supaya ketika kita pergi dari dunia ini, kita akan kembali pada tempat kita yang sesungguhnya, itu di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah mengabaikan hal-hal yang kecil dimanapun berada. Terimalah segala nasihat-nasihat dari siapapun, apabila itu akan menguatkan saudara atau akan menuntut saudara kepada kebenaran. Jangan mengabaikan perintah Allah oleh karena keinginan segala hawa nafsu, oleh karena kesombongan, keangkuhan, oleh karena ego. Saudara, hidup ini singkat, tinggal sesaat saja, semuanya akan hilang. Dan kita pergi dari dunia ini, kita akan tahu di mana tujuan kita.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, yang mengenal tentang kebenaran ini, untuk selalu kita mengingat satu dan yang lain. Apabila saudara melihat ada orang yang berbuat dosa, tegur saudara dengan cara apapun, karena itu sangat penting untuk keselamatan. Saudara-saudara terkasih, saya sangat rindu orang-orang yang selama ini tidak mengenal kebenaran. Saya sangat rindu supaya mereka mengalami hal yang sama, memperoleh pengetahuan, pengertian yang sama, supaya kita sama-sama maju, berjalan di atas kebenaran. Bersama kita berjuang untuk mengalahkan segala tipu muslihat rancangan dunia ini yang dapat menyesatkan kita melalui rancangan-rancangan, jebakan-jebakan, jeratan-jeratan yang dia pakai melalui sarana-sarana yang begitu banyak. Karena iblis mempunyai 1000 cara untuk melemahkan ataupun menjatuhkan iman kita, saudara. Makanya kenapa saya ingin selalu berbagi kepada saudara, supaya iman kita tetap kokoh, tetap kuat. Sehingga apapun yang datang dalam kehidupan kita, segala cobaan apapun yang datang dalam kehidupan kita, walaupun itu hampir di ujung tanduk, dan kadang kita merasa sudah tidak sanggup lagi, saudara, tapi percayalah saudara, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia selalu datang menolong kita di waktu yang tepat, ketika kita sabar dan ketika kita tahan uji. Karena kita percaya Tuhan selalu datang di saat yang tepat. Tanamkanlah itu dalam hati saudara dimanapun berada. Ketika saudara suatu saat mengalami hal demikian, itulah yang saya harapkan, saudara. Saudara-saudaraku terkasih, banyak yang ingin saya sampaikan, banyak hal, tapi oleh karena waktu yang begitu sempit, dan saya kira apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sangat luar biasa, dan saya percaya ini sangat penting untuk saudara ketahui dan pahami. Dan saya pun berharap saudara diberkati, saudara pun dipimpin, dituntun kepada kebenaran. Saudara akan diubah oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang baik. Saudara dia akan selalu dikuatkan dalam segala percobaan apapun yang datang dalam kehidupan saudara. Karena saudara mempunyai dasar yang kuat, yaitu beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah saudara, sebesar apapun cobaan yang datang dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Percayalah dan tanamkan itu dalam hati, bahwa Yesus datang di saat yang tepat, akan menolong kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini saja yang saya sampaikan dalam nasihat Tuhan pada malam hari ini, yaitu pengujian dan pencobaan.
tema kita pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk saudara dimanapun berada yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan berkat kepada saudara untuk saudara alami dalam kehidupan saudara, mengubah hidup saudara, menuntun saudara kepada kebenaran itu, sehingga saudara akan menerima mahkota kehidupan yang sesungguhnya, sehingga saudara akan kuat dan tahan uji dalam segala pencobaan apapun. Itulah yang saya rindukan saudara, itulah yang saya inginkan dan saya harapkan dalam kehidupan saudara, supaya saudara mengalami hal ini. Makanya kenapa saya mau berbagi kepada saudara, menyampaikan hari ini. Ini sangat penting saudara. Saudaraku yang terkasih, terima kasih atas waktu dan kesempatan, terutama adalah kepada Allah yang Maha Kuasa dalam nama Yesus Kristus yang memberikan kesempatan pada hari ini, saudara. Rohnya bekerja sehingga mempertemukan kita kembali, sehingga saya bisa berbagi kepada saudara pada kesempatan ini. Saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam hatimu dan akan mengubah hidupmu, menuntunmu yaitu kepada kebenaran itu. Saya percaya. Saudara, demikian saja. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk saudara semuanya dimanapun berada. Khususnya adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya saudara akan diubah dan dituntun kepada jalan kebenaran. Dan itulah yang saya harapkan kepada saudara. Dan itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan saudara. Demikian, saya Gusti, terima kasih. Salam.